Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wih, senyumnya lebar banget di lagi-lagi ya. Iya. Oke, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semoga diberi kelancaran. Adakah yang ingin membantu memimpin doa? Aku, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas. Terima kasih pada anak-anak semuanya. Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke ruang konseling pada pagi hari ini. Gimana nih kabarnya? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah sehat. Ibu nggak ditanya. Ibu alhamdulillah sehat juga karena hari ini harus bertemu dengan anak-anak. Ibu sangat-sangat bahagia. Kesibukannya ini apa anak-anak? Masih PTS itu. Masih PTS. Kegiatan lain selain PTS? Organisasi aktif. OSIS, oke. Ekstra kurikuler. Apa itu? Poli, oke. Kalau yang lain? Pulang. Oke, langsung pulang. Oke, gitu masnya? Sama, ada ekskul. Ekskul. Apa itu Ekskul ekskulnya? futsal, Bu. Futsal. Oke, jadi ada anak olahraga, ada anak vokasi, dan ada anak rumahan ya semuanya. Oke, baik. Dari apakah ini satu kelas? Iya, Iya. Bu. Itu udah saling kenal ya? Sudah. Kebetulan ibu belum kenal semuanya, cuma Mbak Isma yang kenal karena anak OSIS. Gimana kita main game terlebih dahulu? Yang mana, Bu? Oke, jadi gamenya ini sambung nama. Oke, perhatikan ibu ya. Jadi awalannya itu seperti ini, sambung nama dimulai. Aku ibu, terus misalnya di sini Ibu Ilham. Jadi nama pertama sama nama orang kedua. Misalnya dari ibu yang tengah Ilham Nurul seperti ini. Gimana, paham? Alhamdulillah. Kita coba terlebih dahulu ya. Oke. Mulai 1, 2, 3. Sambung nama dimulai. Aku ibu. Ibu Ilham. Yang satu itu Nurul Isma. Isna Gali. Dari Aida. Ada ibu. Oke. Udah bisa nih? Bisa. Sudah. Oke, kita mulai ya, beneran kan? Ya. Tadi kan dari kanan, sekarang dari kiri. Oke, siap? Siap, siap. Sambung nama dimulai. Aku ibu. Ibu Aida. Aida Gali. Gali Isma. Sinar dulu. Nurul Ilham. Ilham ibu lebih cepat. Oke. Kaget ya? Iya. Oke. Karena udah satu kelas dan saling kenal, mungkin itu bisa menambah semangat ya dari anak-anak semuanya. Walaupun sedang PTS, Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena di tengah kesibukan anak-anak bisa datang ke ruang konseling ini tanpa paksaan kan? Iya. Tanpa paksaan. Oke. Untuk merancang kegiatan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang harus disepakati bersama. Ibu izin berikan lembar persetujuan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Sambil ibu bacakan, anak-anak juga sambil melihat apa saja sih isi dari lembar persetujuan ini. Yang pertama ada kerahasiaan. Jadi anak-anak ada beberapa hal yang harus mungkin ya sifatnya itu pribadi atau tabu dan menyinggung perasaan orang lain. Harapannya rahasia tersebut hanya kita yang ada di sini saja, jangan sampai orang luar itu tahu seperti itu. Yang kedua, kehadiran ini anak-anak sudah melaksanakan ya karena sudah datang sebelum waktu konseling ditentukan seperti itu. Yang ketiga, partisipasi aktif. Nah, anak-anak dalam kegiatan ini bukan hanya ibu saja yang harus memberikan solusi atau memimpin dan lain sebagainya, tapi anak-anak juga memiliki peran yang sangat penting. Jadi harapannya jangan malu-malu gitu untuk menyampaikan pendapat, memberikan saran dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang keempat ini ada hubungan. Nah, hubungan ini yang dimaksud adalah semisal anak-anak memiliki hubungan yang spesial gitu, atau hubungan psikologis dengan pasangan, harap itu diletakkan terlebih dahulu supaya memberikan saran atau solusi itu sesuai dengan apa yang sebenarnya kayak gitu. Jadi bukan secara subjektif seperti itu. Yang terakhir ada pengunduran diri. Semisal nanti di tengah-tengah jalannya sesi konseling anak-anak merasa kurang nyaman atau hal yang kurang diinginkan, bisa melapor atau bisa bilang ke ibu jika tidak ingin melanjutkan sesi konseling ini. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kemudian ini ya. Ini ada tanda tangan.
Silakan tangan ibu. Iya betul, ditandatangani ya. Oke, bisa dikumpulkan lagi. Oke, lembar ini bukan hanya lembar yang ditandatangani saja ya, tapi perlu juga dilaksanakan atau dilakukan gitu. Tadi ada apa aja? Harus hubungan, gitu. Oke, kerahasiaan, Partisipasi aktif. Oke, partisipasi aktif. Kayak gimana tuh partisipasi aktif? Jadi aktif memberikan tanggapan kepada teman-teman. Oke, betul. Makasih ya sudah partisipasi. Oke, terus apa lagi? Kurang satu. Pengunduran diri. Oke, pengunduran diri. Jadi udah paham ini ya? Oke, untuk menyingkat waktu, kita sepakati dulu nih berapa waktu yang pas untuk sesi counseling pada pagi hari ini? 30 menit Bu. Dari Ilham 30 menit. Alasannya? Nanti ada PTS setelah jam ketemu sama Ibu. Ada PTS. Kalau dari yang lain? 30. Oke, 30. Dari Mbak Nurul 25. Alasannya? Biar lebih cepat aja. Lebih cepat gitu. Oke, ini ada dua pendapat ya, ada yang 30 menit, ada yang 25 menit. Kita sepakati bersama, kira-kira yang mana? 10 menit ibu. 30 menit tadi. Oke, 30 menit. Dari Mbak Nurul gimana? Nggak apa-apa. Oke, 30 menit. Jadi 30 menit di depan anak-anak bisa fokus memposisikan dirinya pada sesi counseling ini gitu, supaya lebih nyaman dan harapannya kita bisa melaksanakan sesi counseling yang berhasil seperti itu. Ada beberapa hal yang Ibu harus sampaikan, misalnya anak-anak nanti saat bertanya bisa mengangkat tangan kanan ya, misalnya izin Bu gitu, memberikan pendapat, memberikan solusi dan lain sebagainya gitu. Dan ini Ibu lihat HP-nya sudah disimpan gitu, siapa tahu ada notif dari orang tua atau dari kekasih atau pasangannya, jadi disimpan terlebih dahulu. Tapi izin Ibu yang menggunakan HP untuk melihat jam, karena di sini kebetulan belum dipasang ya jamnya ya. Oke, apakah cukup dipahami anak-anak? Cukup. Oke. Sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah anak-anak luangkan seperti itu. Oke, apakah sebelumnya pernah mengikuti kegiatan counseling kelompok seperti ini? Belum. Jadi ini pertama kalinya. Iya. Oke, pertama kalinya tapi harus membentuk persepsi yang bagus ya sekarang ya. Jadi untuk mempersamakan persepsi apa itu counseling kelompok, jadi counseling kelompok ini ada Ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak-anak semua ini sebagai anggota kelompok. Oke, pada sesi counseling ini ada beberapa hal, yaitu membahas mengenai permasalahan seperti itu. Dari hasil screening minggu lalu Ibu kan sudah memberikan huruf POM. Nah itu hasil screening didapatkan beberapa permasalahan dari anak-anak. Jadi nanti permasalahannya itu Ibu izin mengambil satu permasalahan yang cukup berat gitu. Ibu langsung saja ya. Jadi permasalahan itu dari anak-anak semuanya hampir sama, yaitu mengenai bullying. Tetapi ada permasalahan dari satu teman kita yang permasalahannya itu sangat berat dan mengganggu, mungkin ya mengganggu kehidupan dari teman kita seperti itu. Oke, jadi permasalahan dari teman kita itu dari permasalahan ilham seperti itu. Mungkin Ibu izin terlebih dahulu ya, takutnya kalau kita membahas permasalahan dari satu orang atau dua orang atau tiga orang itu memakan waktu yang cukup panjang dan lama seperti itu. Apakah berkenan gitu hanya membahas mengenai satu permasalahan saja? Berkenan Bu. Gak apa-apa sih Bu. Nggak apa-apa ya. Oke. Untuk ilham mungkin bisa dijelaskan bagaimana permasalahan. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi teman-teman, saya cerita mengenai permasalahan saya. Saya itu dibully, dimulai dari saat TK. Jadi mungkin karena tubuh saya yang gemuk dan saya jarang memiliki kemampuan seperti berlari dan bermain seperti teman-teman saya, makanya saya sering dibully. Hal itu pun berlanjut sampai SD teman-teman. Nggak cuma bully secara verbal, tapi juga non-verbal. Bahkan pada saat kelas 3 itu saya pernah tidak sengaja menyinggol kepala teman saya. Lalu teman saya itu nggak terima dan melaporkan apa yang saya lakukan itu ke orang tuanya. Keesokan harinya orang tuanya datang, bapaknya datang, lalu tanya ke saya, kamu ya yang noyor atau mukul kepala anak saya ini. Saya kan nggak tahu dan tidak iakan itu kan, karena
memang saya nggak ngelakuin itu, tapi tiba-tiba saya dipukul di bagian kepala oleh si bapak tersebut. Sontak saya langsung menangis dong, lalu bapak itu meninggalkan saya begitu saja gitu. Dan itu pun berubah saat saya kelas 4, itu di situ saya seperti mengalami perubahan yang besar. Saya merasa seperti saya tidak diri saya sendiri, yang dimana itu bukan diakibatkan sih, dimulai dari saya bermimpi bertemu dengan saya sendiri, tapi seperti cermin. Di situ cerminan saya menawarkan bantuannya untuk membantu saya. Dan setelah itu kepribadian saya berubah secara 180 derajat dengan lebih arogan, lebih berani, lebih pede. Intinya apa-apa yang tidak saya miliki pada waktu itu. Nah, itu pun berlanjut sampai kelas 6 dan akhirnya saya mulai bisa mengambil alih kembali. Namun hal itu berefek dengan hilangnya rasa empati saya, dan saya merasa kesulitan untuk mengekspresikan suasana hati saya, mengekspresikan diri saya gitu. Begitu teman-teman, gitu Bu. Oke. Jadi cerita Ilham itu waktu di TK ya mengalami kasus bullying seperti itu, karena ada tubuh dari Ilham ini yang berbeda dari teman-teman yang lain, dan itu tidak berhenti di TK saja, tapi ternyata di sekolah dasar pun tetap mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Bukan hanya secara fisik ya, tapi juga secara verbal gitu. Bahkan di kelas 3 Ilham itu pernah didatangi oleh bapak dari teman gitu, padahal Ilham posisinya tidak bersama gitu. Dan kalau boleh tahu, Ibu ucapkan terima kasih ya, karena kamu sudah berani untuk menceritakan permasalahan yang mungkin ini hanya kamu sendiri yang memandang seperti itu. Oke, Ibu izin bertanya, dari kasus Ilham ini dampak yang kamu dapatkan atau kamu rasakan di sekarang itu yang udah SMP itu seperti apa? Saya jadi masih seperti itu, jadi kayak susah untuk berempati ke orang lain Bu. Jadi juga susah untuk mengekspresikan diri saya gitu, susah untuk tertawa, susah untuk bersedih dan lain-lain seperti itu Bu. Jadi emosi saya susah untuk saya ekspresikan gitu. Oke, jadi dampak dari permasalahan waktu masih kecil atau SD itu dari Ilham susah untuk melakukan perasaan atau berempati seperti itu. Oke, Ibu izin bertanya, dari permasalahan Ilham itu, jika kita ibaratkan menggunakan angka ya, jadi angka 1 itu Ilham merasa permasalahan itu ringan, tidak mengganggu kehidupan dari Ilham. Tapi di angka 10, Ilham itu merasa hidupnya sangat berat kalau permasalahan itu terus tetap ada seperti itu. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira ada di angka berapa permasalahan dari Ilham? Dari angka 80. Oh, cukup tinggi ya. Oke. Adakah tujuan atau harapan dari konseling pada pagi hari ini? Dari Ilham mungkin ingin membersihkan di angka berapa gitu setelah sesi konseling ini? Harapan saya sih setidaknya bisa di angka 5-6 Bu. 5-6. Oke. Alasannya atau ada tujuan atau harapan? Harapan saya sih dengan adanya konseling pada pagi hari ini, saya bisa setidaknya mulai merasakan atau mulai bisa mengekspresikan emosi saya gitu. Oke, jadi bisa mengekspresikan emosi gitu ya, karena Ilham sendiri seperti susah berempati pada orang lain gitu, pada dari Ibu gitu. Oke. Dari Ilham, adakah solusi atau cara yang sudah pernah dilakukan? Ada beberapa cara yang sudah pernah saya lakukan sih Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan atau menonton film yang memang lagu atau film tersebut itu sedih. Lalu mencoba berkumpul dengan orang-orang yang kurang beruntung, lalu kayak mencoba untuk bersedekah juga. Jadi dua cara itu sih Bu yang sudah pernah saya lakukan. Oke, jadi Ilham juga udah punya cara seperti itu ya, misalnya dengan berhubungan atau berteman dengan orang yang kurang beruntung, kemudian mendengarkan musik yang sesuai dengan kondisi Ilham seperti itu. Oke, dari teman-teman bagaimana nih? Apakah ada yang ingin bertanya atau menceritakan kisahnya atau yang sebelumnya? Izin tanya Bu. Kalau biasanya tuh kan Ilham katanya tadi bisa mengekspresikan ya, kalau di kehidupan sehari-hari itu biasanya gimana? Jadi sebagai contoh ya Isna ya, misal nih di kesempatan atau di suatu peristiwa itu saya dituntut untuk merasakan emosi ini, seperti misalnya kehilangan teman,
atau ada kehilangan peliharaan itu kan seharusnya sedih dan menangis, tapi saya nggak bisa merasakan itu, jadi saya nggak bisa untuk bersedih itu, saya nggak bisa, bahkan menangis itu nggak bisa susah. Lalu ada contoh lain di mana saya harus merasakan empati atau sedih ke orang yang mungkin kurang beruntung. Nah di situ saya merasa kayak iya udah gitu doang, gitu kayak cuma oke, dia kurang beruntung, udah gitu. Saya kurang merasakan feelnya di hati saya kayak seperti apa, kosong. Saya sih betul. Oke, tadi kan katanya Ilham kan hampa, kosong gitu kan, jarang merasakan sedih, marah kayak gitu ya. Tapi pernah nggak sih Ilham itu ngerasain dirinya tuh, oh ya aku tuh lagi senang loh, oh ya aku lagi marah gitu. Pernah nggak merasa kayak gitu? Jujur sih pernah, karena mungkin ada satu hal yang membuat saya itu marah. Jadi saya kayak merasa, ih kamu begini gitu, ya otomatis marah gitu kan, dengan meluapkan emosi kayak mungkin seharusnya kalau misal aku tuh nggak mau begini gitu, mengungkapkan apa yang saya inginkan dengan jelas seperti itu. Tapi itu hal yang lain itu jarang. Saya sekali. Berat banget ya Ilham. Ya. Oke, jadi Isna juga bertanya terkait Mengekspresikannya. ekspresinya seperti apa gitu. Jadi Ilham juga menjawab harus apa ya, ditanamkan gitu, kalau merasakan coba rasakan kalau lagi sedih dan sebagainya gitu. Dan Aditya juga bertanya gitu, bagaimana apakah kamu juga pernah merasakan memvalidasi ya mungkin yang kata-katanya itu sedih itu senang, tapi dari Ilham itu kurang seperti itu gitu ya. Ilham mungkin langsung saja membahas bagaimana solusi-solusi gitu ya. Ilham sudah punya solusi-solusi yang mungkin sesuai dengan dari Ilham, mungkin dari solusi tersebut apa ya, kurang berhasil atau kurang sesuai atau kurang mana gitu ya, Kurang mana gitu. Oke, dari teman-teman apakah ada solusi atau yang sesuai dengan apa ya, seperti pengalaman seperti itu? Aku mungkin Ilham bisa mengikuti organisasi seperti volunteer ya, karena di situ kan sifatnya lebih ke empati, membantu orang-orang. Terus misalnya kayak ikut volunteer di bencana-bencana alam, terus ikut volunteer mengajar itu kan mungkin nantinya kalau Ilham udah ikut itu nanti empatinya lama-kelamaan akan tumbuh. Oke, dari Mbak Isna. Oke, makasih ya Mbak Isna. Mbak Isna kan karena anak OSIS ya, mungkin kegiatannya lebih mengarah seperti volunteer seperti itu. Mungkin dari tanggapan dari Ilham? Mungkin akan saya coba, Mbak Isna. Terima kasih atas sarannya. Lain kali kalau juga ada info mengenai volunteer seperti itu bisa tolong hubungi saya ya. Oke, siap. Oke, dari anak yang lain? Mungkin saya ya Bu ya. Oke, boleh. Kalau saya kan sukanya olahraga Bu. Nah dulu juga kan saya pernah mengalami hal yang serupa kayak Ilham, cuma mungkin lebih berat Ilham ya. Kalau saya kan lebih ke mengurung diri saya gitu. Kalau Ilham kan hampa, melompong, kosong melompong kayak gitu. Kalau saya itu lebih ke ini sih, saya dibantu sama orang tua saya, terus sama teman-teman saya. Kebetulan teman-teman sama orang tua saya itu baik banget Bu. Jadi saya itu olahraga yoga, dimana kalau yoga kan meditasi, ada meditasinya juga. Nah di situ tuh peluapan emosi saya tuh dikeluarkan di situ. Jadi saya lebih tenang saat ini, terus juga saya lebih berani lagi show up itu di depan orang kayak gitu. Itu karena meditasi yang ada di dalam yoga ini. Mungkin kalau misalkan bisa dicoba, boleh kapan-kapan dicoba sama Ilham. Oke, dari Yurda ya, karena doanya kan relax seperti itu yang menenangkan jiwa seperti itu. Adakah dari yang lain, mungkin dari Galih? Mungkin kalau saran dari saya sih, Ilham ini bisa melakukan hal-hal yang Ilham senangi, atau ada Ilham ini mempunyai hobi apa. Nah jadi Ilham tuh bisa meluapkan emosinya di dalam hobi tersebut. Nah nantinya harapannya itu Ilham tuh jadi lebih bisa meluapkan emosinya. Oke, jadi melakukan kesenangan ya, hobi yang disukai. Dari Mbaknya? Kalau dari saya Bu ya, mungkin ya tadi kan dari Isna juga udah memberikan bisa mengikuti apa ya, kayak tadi volunteer kayak gitu. Nah dari situ kan kita bakal ketemu orang yang tanda kutip tidak ketemu tadi. Nah kalau dari saya untuk menemukan empati tadi, gimana caranya kita itu memposisikan diri kita di orang tersebut gitu. Jadi mungkin dari Ilham nantinya bisa kayak kalau saya di posisi dia,
gimana gitu, nanti mungkin akan sedikit tergerak untuk oh saya harus peduli sama orang, saya harus menemukan rasa empati ke orang lain, terus mengekspresikan diri saya bahwa saya harus bisa lebih peduli, bisa cara saya apa ya kayak perhatian ke orang gitu. Jadi mungkin mengekspresikannya itu akan bisa tumbuh gitu dari dalam. Mungkin seperti itu. Oke, dari Mbak Nurul itu lebih ke mencoba memposisikan diri orang lain ke diri kita gitu, supaya empatinya itu bisa tumbuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya karena sudah memberikan solusi gitu. Nah, dari Ilham, dari coba bisa dibayangkan, semisal dari Ilham itu permasalahannya itu sudah mendapatkan solusi gitu, misalnya dengan cara dari Isna gitu. Isna ada volunteer, apa yang akan kamu rasakan seperti itu? Mungkin kalau misal saya sudah mulai bisa sembuh, mulai bisa merasakan emosi saya yang bisa berempati, itu mungkin saya merasa lebih hidup aja sih Bu. Karena sebelumnya atau saat ini juga saya merasa hampa seperti itu, saya tidak merasa hidup sama sekali seperti manusia biasa. Oke, baik. Jika Nak Ilham ini ya diposisikan, misalkan tadi yang diharapkan adalah bisa mengekspresikan diri seperti itu, atau bisa berempati. Bagaimana untungnya kamu jika kamu pernah memiliki jiwa yang seperti itu? Jadi kamu punya jiwa yang berempati tinggi, kamu juga lebih responsif ke teman atau peduli dengan apa untungnya bagi kamu? Mungkin saya bisa lebih berkembang lagi sih Bu, karena dengan adanya itu saya bisa mengikuti banyak kegiatan, lalu mungkin lebih banyak bergaul dengan teman-teman, karena saya merasa saya sudah memiliki apa yang dibutuhkan untuk bersosialisasi seperti itu. Oke, baik. Jadi harapannya dari tindakan tersebut Ilham terbantu ya. Oke, dalam dunia juga. Bagaimana dari anak-anak, apakah ada tanggapan? Cukup sih. Oke, cukup. Pada sesi counseling ini dari awal kita membahas permasalahan dari Mas Ilham, anak-anak juga memberikan solusi dan juga bercerita dan juga pernah memberikan solusi-solusi yang pernah ia alami atau sudah dilewati seperti itu. Dari Mas Ilham tadi kan mengatakan bahwa masalahnya di angka 8. Nah, setelah mengikuti sesi counseling pada pagi hari ini, permasalahan dari Mas Ilham sudah berada di angka berapa? Setelah mendapatkan solusi dan cara-cara dari teman-teman sekalian, mungkin sudah berada di angka 6. Oke, jadi cukup bagus Mas Ilham karena sudah turun seperti ya di angka 8 ke angka 6. Boleh kita kasih. Jadi permasalahan bullying itu juga ternyata membekas ya di hati dari Mas Ilham. Semoga anak-anak semuanya tidak menjadi korban ataupun pelaku dari bullying tersebut. Baik, Ibu izin cek ini dulu ya jam berapa ya, maka masih ada waktu. Oke, masih ada waktu. Dari Ilham, dari mungkin bisa ya diceritakan apa yang kamu pahami, apa yang kamu dapatkan dari sesi konseling ini. Yang saya pahami dan saya dapatkan dari sesi konseling ini bahwa di sesi ini saya itu cerita mengenai masalah saya dan lalu teman-teman saya memberikan tanggapan solusi untuk masalah saya, sehingga saya tidaknya mampu untuk mendapatkan insight atau pengetahuan baru untuk menghandle masalah saya seperti itu Bu. Yang dimana masalah saya tadi itu tentang saya susah untuk mengekspresikan diri dan berempati, lalu diberikan saran oleh Rida untuk bermeditasi atau melakukan yoga, lalu dari kali itu untuk melakukan hobi atau kesenangan saya dari Isna sendiri untuk ikut organisasi ataupun volunteer bakti sosial seperti itu. Lalu dari Nurul disarankan untuk lebih bisa memposisikan diri saya kepada orang yang kurang beruntung gitu. Oke, kira-kira dari solusi tersebut yang sekiranya akan cocok atau akan pas untuk kamu tuh yang mana? Kalau menurut saya yang paling cocok untuk saya itu dari Gali Bu. Dari Gali. Yang untuk melakukan hobi atau kesenangan, lalu selanjutnya itu dari Rida untuk melakukan yoga. Oke. Mungkin dari anak-anak apakah ada hal baru yang didapatkan dari sesi counseling pada pagi hari ini? Saya Bu, boleh. Jadi kan kita di sini kumpul dari yang Ibu sampaikan kan ternyata ada banyak orang
yang merasakan bullying, pernah merasakan dibully gitu ya Bu. Dan juga bukan cuma saya doang, ternyata ada yang lebih berat dari saya kan gitu. Dari situ juga saya merasa kalau kita mau menyerah, coba lihat ke bawah kita, ternyata masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita gitu. Terus juga di sini kan banyak juga cara-cara dari teman-teman gitu, saran-saran biar kita itu lebih bisa mampu mengekspresikan diri kita, lebih mampu memvalidasi emosi kita gitu. Karena kalau kita nggak memvalidasi diri kita sendiri, itu akan jauh lebih susah daripada daripada kita mengurung diri kita. Oke, makasih ya Mbak Lydia. Dari Mas Ilham, dari sesi konseling ini, bagaimana perasaanmu gitu? Saya merasa senang sih Bu, karena saya merasa terbantu dan saya merasa teman-teman saya itu peduli dengan saya. Jadi rasanya tenang. Ya, senang. Ada perasaan lega nggak nih? Saya juga lega karena bisa menceritakan pengalaman saya yang dimana saya itu jarang banget cerita bahkan ke orang tua saya sendiri. Oke. Ibu juga mengucapkan terima kasih ya karena kamu sudah berani untuk menceritakan permasalahan gitu. Untuk kedepannya dari Ilham, apa yang akan dilakukan? Mungkin untuk kedepannya saya ingin mencoba saran-saran dari teman-teman Bu, untuk apa? Untuk saya agar bisa mulai setidaknya sedikit demi sedikit itu untuk mampu mengekspresikan diri saya. Oke, jadi untuk saran-saran atau solusi yang teman-teman sampaikan akan dicoba? Iya, saya coba. Tadi yang saran yang pasti kan dari Galida ya? Iya. Oke, semoga nanti bisa dicoba. Kalau sudah dicoba mungkin bisa diceritakan ya hasilnya kepada ibu seperti apa. Iya. Oke. Dari anak-anak, dari kegiatan konseling kita kali ini, Ibu izin menyimpulkan gitu ya. Dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan ini dengan senyum dulu dong, senyum sumringah gitu. Dihadapkan dengan masalah, sumringahnya berkurang sedikit, tapi ya harapannya ini bisa mendapatkan manfaat bagi anak-anak gitu. Jadi tahu gitu ternyata kasus bullying sangat berat gitu ya. Oke. Dari permasalahan dari awal Ilham menceritakan bahwa permasalahannya itu dibully bahkan dari TK itu berlanjut ke SD, kelas 3, kelas 4 dan juga kelas 6. Jadi dampak dari permasalahan bullying itu Ilham merasa kurang bisa mengekspresikan dirinya, jadi kurang bisa berempati pada temannya. Tetapi Ilham juga memiliki beberapa cara atau solusi yang tepat bagi dirinya, misalnya dengan mendengarkan musik, dengan memasukkan kegiatan yang atau berteman dengan orang yang kurang beruntung gitu. Dan teman-teman semuanya juga memberikan cara-cara yang sesuai dengan pengalamannya. Misalnya dari Mbak Isna karena anak OSIS ya, jadi Mbak Isna menyarankan untuk volunteer misalnya di korban bencana, kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dari Mbak Rida mungkin bisa yoga gitu ya, berolahraga biar rileks gitu pikirannya. Dari Gali mungkin Ilham bisa melaksanakan hobi yang sesuai gitu, karena hobi kan hal yang kita senangi seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Nurul ini Ilham bisa memposisikan diri itu menjadi orang lain supaya bisa empati gitu. Coba kita bayangkan menjadi orang lain seperti itu. Anak-anak hebat semuanya karena sudah berani memberikan solusi dan memberikan pembelajaran. Oke, selanjutnya dari Ilham tadi juga akan berencana melaksanakan solusi-solusi dari teman-teman semuanya seperti itu. Ini tidak terasa nih waktunya sudah hampir 30 menit. Sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena anak-anak sudah meluangkan waktunya. Semoga nanti PTS-nya lancar ya. Oke, Ibu ingin minta bantuannya untuk mengisi lembar evaluasi hasil. Oke, ini ada beberapa hal yang harus di checklist ya. Ini diisi dengan sesuai apa yang anak-anak rasakan seperti itu. Di sini sekarang Bu. Nanti dikumpulkan nggak apa-apa. Habis kegiatan ini dikumpulkan. Oke. Sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena tadi kita awali dengan berdoa, kita akhiri dengan berdoa juga. Siapa yang ingin bantu berdoa? Oke, Gali silakan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Gali. Terima kasih anak-anak semuanya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.